ketahui, negara kita menganut sistem demokrasi yang artinya setiap orang memiliki hak suara yang sama. Entah itu Anda pekerja keras ataupun pekerja halus, apakah Anda pedagang ataupun saudagar, apakah Anda pekerja kecil atau memang direktur besar. Ingat, waktunya sekarang memilih pemimpin yang akan mewakili kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita pindah ke tempat ini itu karena kezoliman satu pimpinan. Kita tahu bagaimana tempat yang semestinya kita tempati sebelumnya, itu bagaimana mungkin dipindahkan ke tempat yang hanya karena disinyalir tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu sangat memalukan sekali. Itu yang akan kita rubah. Setiap kita memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih siapa yang akan mewakili kita dan memimpin kita. Dari tingkat RT, RW sampai ke wakil presiden, sampai ke presiden. Ini kesalahan kita ketika memilih seorang pimpinan yang tidak mempunyai kapasitas dan tidak mempunyai pemikiran yang maju. Akhirnya tempat yang semestinya kita dapat di tempat yang lebih layak, akhirnya pindah ke sini. Tapi salut pada para pemuda, itu tidak mengecilkan hati mereka untuk melaksanakan di tempat yang seperti ini. Salut, 2 jempol untuk teman-teman semua. Para saudara-saudara semua, kita tahu 14 Februari akan diadakan pemilihan untuk wakil rakyat. Waktunya kita memilih siapa yang terbaik di antara yang terbaik. Kita semua melihat paparan, gagasan, banner-banner yang banyak, begitu banyak. Tapi semua itu ditentukan pada 14 Februari besok. Ingat, sekali lagi, apa yang kita tentukan bukan karena uang, tapi bagaimana kita bisa memilih karena memang kapasitas dan kemampuan yang akan kita pilih. Hari ini bukti nyata, ketika kita salah memilih pemimpin, akhirnya seperti ini. Itu yang tidak akan kita terjadi lagi. Saudara-saudara sekalian semua, seperti yang kita tahu, beda pilihan adalah wajar. 14 Februari hanya hari penentuan kita memilih, tapi kita bertetangga akan selamanya. Beda pilihan wajar, jangan sampai berkelahi, jangan sampai berantem. Siapapun nanti jadi wakilnya, damai-damai. Siapapun akan jadi presidennya, damai-damai. Itu yang kita harapkan. Setuju semuanya? Baik, terima kasih. Kemudian seperti kita ketahui juga, Indonesia ini mempunyai APBD yang sangat tinggi. Dibagi 2 untuk pembayaran gaji, masih sisa banyak juga untuk kita. Tapi kita lihat juga pembangunan apa yang terjadi di daerah kita, itu semua PR kita. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilih wakil yang akan kita tempatkan nanti di wakil rakyat. Kita semua punya pilihan, apakah kita akan hancur karena rayuan ekonomi atau memang kita bisa memilih dengan kebaikan. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara semua. Seperti kita ketahui, negara kita menganut sistem demokrasi yang artinya setiap orang memiliki hak suara yang sama. Entah itu Anda pekerja keras ataupun pekerja halus, apakah Anda pedagang ataupun saudagar, apakah Anda pekerja kecil atau memang direktur besar. Ingat, waktunya sekarang memilih pemimpin yang akan mewakili kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita pindah ke tempat ini itu karena kezoliman satu pimpinan. Kita tahu bagaimana tempat yang semestinya kita tempati sebelumnya, itu bagaimana mungkin dipindahkan ke tempat yang hanya karena disinyalir tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu sangat memalukan sekali. Itu yang akan kita rubah. Setiap kita memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih siapa yang akan mewakili kita dan memimpin kita. Dari tingkat RT, RW sampai ke wakil presiden, sampai ke presiden. Ini kesalahan kita ketika memilih seorang pimpinan yang tidak mempunyai kapasitas dan tidak mempunyai pemikiran yang maju. Akhirnya tempat yang semestinya kita dapat di tempat yang lebih layak, akhirnya pindah ke sini. Tapi salut pada para pemuda, itu tidak mengecilkan hati mereka untuk melaksanakan di tempat yang seperti ini. Salut, 2 jempol untuk teman-teman semua. Para saudara-saudara semua, kita tahu 14 Februari akan diadakan pemilihan untuk wakil rakyat. Waktunya kita memilih siapa yang terbaik di antara yang terbaik. Kita semua melihat paparan, gagasan, banner-banner yang banyak, begitu banyak. Tapi semua itu ditentukan pada 14 Februari besok. Ingat, sekali lagi, apa yang kita tentukan bukan karena uang, tapi bagaimana kita bisa memilih karena memang kapasitas
dan kemampuan yang akan kita pilih. Hari ini bukti nyata, ketika kita salah memilih pemimpin, akhirnya seperti ini. Itu yang tidak akan kita terjadi lagi. Saudara-saudara sekalian semua, seperti yang kita tahu, beda pilihan adalah wajar. 14 Februari hanya hari penentuan kita memilih, tapi kita bertetangga akan selamanya. Beda pilihan wajar, jangan sampai berkelahi, jangan sampai berantem. Siapapun nanti jadi wakilnya, damai-damai. Siapapun akan jadi presidennya, damai-damai. Itu yang kita harapkan. Setuju semuanya? Baik, terima kasih. Kemudian, seperti kita ketahui juga, Indonesia ini mempunyai APBD yang sangat tinggi. Dibagi dua untuk pembayaran gaji, masih sisa banyak juga untuk kita. Tapi kita lihat juga pembangunan apa yang terjadi di daerah kita, itu semua PR kita. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilih wakil yang akan kita tempatkan nanti di wakil rakyat. Kita semua punya pilihan, apakah kita akan hancur karena rayuan ekonomi atau memang kita bisa memilih dengan kebaikan. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ma yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya bisa berdiri di hadapan masyarakat Pademangan Timur yang insya Allah saya ini salah satu yang berkecimpung di lingkungan masyarakat Pademangan. Sudah 32 tahun saya bergerak di wilayah Taparing, Tanjung Priok, Pademangan, dan alhamdulillah saya salah satu karyawan Ancol yang sejak tahun 91 dan baru berakhir kemarin 25 September. Alhamdulillah saya juga salah satu ketua umum dari Forum Budaya Jakarta Pesisir yang mempunyai program Rumah Tahfiz, Rumah Budaya, dan Rumah Pancasila. Ini yang saya akan teruskan kepada masyarakat, karena yang berhubungan dengan Dewan itu berhubungan dengan pengawasan dan pengawasan terhadap kebijakan dari pemerintah. Hal itu bisa dilakukan dalam forum-forum tertentu, tetapi program yang langsung terjun dirasakan oleh masyarakat seperti yang punya forum saya, Forum Budaya Jakarta Pesisir, saya ingin memasyarakatkan tahfiz Quran di lingkungan masyarakat Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan. Kemudian ada Rumah Pancasila dan ada Rumah Budaya. Kenapa? Karena dengan adanya 3 pilar ini kita akan membangun masyarakat yang madani, karena dengan toleransi, etika, budaya, kebangsaan hampir semuanya sudah tergerus di masyarakat kita. Etika budaya di masyarakat kita sudah luntur dari keadaan yang semestinya bangsa Indonesia yang budaya ketimurannya sudah hilang. Makanya dengan ada rumah tahfiz kita akan membentuk manusia-manusia yang berbudi luhur. Dengan adanya rumah budaya kita akan mengembangkan kebudayaan yang kekuatan dari wilayah-wilayah. Dengan adanya rumah Pancasila, paling tidak kita akan memperkenalkan kebangsaan kepada anak-anak kita, yang notabene anak-anak kita tidak pernah tahu dengan yang namanya negara kita, negara Pancasila yang selama ini kita anut, tetapi Pancasilanya sendiri anak-anak kita tidak paham. Mudah-mudahan ini bisa membawa keberkahan buat masyarakat dengan adanya rumah tahfiz, rumah budaya, dan rumah Pancasila. Terima kasih. Menjadi sedikit dari caleg-caleg yang bersedia untuk adu gagasan langsung dengan warga Pademangan, khususnya di Pademangan Timur di sini. Bapak Ibu semua, kita melihat kondisi Jakarta sekarang masih penuh dengan tantangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Taruna Kelurahan Pademangan Timur. Tujuan utama adalah kita ingin mengedukasi, terutama pemuda khususnya dan umumnya adalah warga Taparing. Kenapa? Kita melihat kondisi perpolitikan ini sudah sangat riskan. Kos politik ini sudah tidak murah. Makanya kita pengen gimana caranya mereka memilih, benar-benar memilih dengan pilihan hatinya. Makanya kita buat forum ini untuk mereka bisa melihat. Yang kedua adalah kita pengen caleg-caleg yang kita datangkan ini bisa menjadi kepanjangan tangan kita nanti kalau beliau-beliau dipilih dan terpilih. Jadi benar-benar kita pengen punya kepanjangan tangan kita dan lidah kita bisa sampaikan oleh caleg-caleg yang sudah kita hadirkan di sini. Mungkin ada tambahan dari ketua kecamatan? Ya, Pak RW, terkait kegiatan hari ini apa yang mau disampaikan Pak RW? Ya, untuk saya selaku ketua RW ini saya apresiasi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah anak-anak muda kita
yang tergabung dalam Karang Taruna. Dan kalau kita yang biasanya selama ini kita biasanya tonton di TV ketika debat atau dialog, tapi biasanya perwakilan kami ini langsung mengena dan langsung berhubungan sama warga masyarakat yang mengalami. Jadi ini sangat luar biasa. Terima kasih kepada caleg yaitu Pak Alberto, Pak Michael, dan juga Pak Hussein. Ya, semoga malam ini apa yang menjadi aspirasi anak-anak muda, warga masyarakat ketika jadi, mohon ini adalah amanah dan amanat. Itu aja dari saya. Ya, Pak Alberto, terkait dengan kegiatan hari ini apa yang mau disampaikan Pak? Ya, terima kasih. Ini pikiran yang sangat besar, pikiran yang sangat keren dari seorang anak muda. Bagaimana dia memikirkan kos politik yang sangat tinggi. Padahal orang-orang tidak banyak memikirkan itu. Kita sangat berterima kasih. Acara hari ini membuat pikiran kita terbuka. Bagaimana kita bisa mengumpulkan orang sebanyak ini dengan kos politik yang rendah, dengan akhirnya kita sampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Saya sangat mengapresiasi atas kegiatan ini. Semoga bisa diikuti para kawan-kawan lain sehingga bisa terbuka wawasan para pemilih bahwa ketika kita memilih bukan uang segalanya, tetapi pikiran-pikiran yang ada di dalam anggota legislatif tersebut. Terima kasih, salut. Pak Michel, terkait dengan kegiatan hari ini apa yang disampaikan Pak? Kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Karang Taruna di Pademangan dan juga di Pademangan Timur. Saya yakin ini mungkin debat pertama yang diselenggarakan Karang Taruna di seluruh Indonesia. Jadi ini suatu yang luar biasa. Kita harus ingat bahwa kali ini bukan cuma pilpres saja yang terjadi. Perhatian banyak orang mungkin memikirkan siapa calon presiden, tapi jangan lupa bahwa ada pemilihan DPR RI dan juga DPRD di bawahnya. Jadi kita juga di sini menunjukkan kami sebagai caleg-caleg DPRD harus bisa adu gagasan. Kita menawarkan solusi-solusi bagi masyarakat supaya masyarakat pada saat nanti kepilih suara bisa memilih sesuai dengan hati nurani dan juga pengamatan mereka terhadap caleg-caleg mana yang memang mau datang ke acara-acara mereka, yang mau berinteraksi dengan mereka dan bisa menjelaskan dengan baik solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kang Michel bikin program unggulan apa sendiri ketika nanti terpilih menjadi wakil rakyat, khususnya buat warga Pademangan. Program unggulan yang akan saya bawa adalah soal ekonomi, lapangan kerja, dan UMKM. Tadi banyak sekali masukan bahwa sekarang ini susah cari kerja. Bahkan di sekitar sini, di Pademangan, di Ancol itu banyak pabrik-pabrik, ada juga tempat wisata juga yang sangat besar, sangat terkenal secara nasional, tapi lapangan pekerjaannya masih terbatas. Jadi kita harus bisa dorong, kita bantu advokasi supaya warga sekitar bisa punya pekerjaan, atau mungkin yang tidak memilih untuk bekerja di kantor atau di tempat usaha orang lain bisa punya usahanya sendiri. Artinya kita harus dorong supaya ada bantuan modal usaha, pendampingan usaha, dan juga punya tempat usaha bagi masyarakat, dan ini disediakan dibantu oleh pemerintah Jakarta. Pak Hussein, terkait dengan kegiatan hari ini Pak, bisa sampaikan? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya juga mengapresiasi kegiatan anak muda ini luar biasa. Ini salah satu terobosan buat anak muda yang ada di Pademangan Timur terutama. Kegiatan ini sangat positif karena apa? Mempersatukan antara audiens dengan calon yang akan dipilihnya. Artinya menawarkan, anak muda ini menawarkan siapa yang perlu untuk mewakili kita. Nah, disitulah jangan sampai beli kucing dalam karung, gara-gara 100.000 mereka ruginya 5 tahun. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini pemikiran sangat besar. Artinya supaya tidak terjadi itu di anak-anak muda, sehingga memperkenalkan caleg-calegnya kepada masyarakat itu apa gagasan, apa idenya, apa terobosan-terobosannya, sehingga dapat dipahami, dapat dimengerti oleh masyarakat yang akan dibawa dari caleg itu tersendiri, sehingga ada komunikasi apa yang akan dibawa dari caleg itu mewakili warga. Ini adalah perwakilan yang memang seharusnya seyogianya seperti ini dilakukan setiap kelurahan, sehingga masyarakat itu tidak dibodohi dengan narasi-narasi yang sekarang, oh yang penting dapat sembako, yang penting dapat duit, itu dicoblos. Nah, ini jangan sampai, ini sekaligus pembelajaran untuk kita, untuk masyarakat, bahwa perlu dicontoh hal seperti ini pemikiran yang besar bisa menular ke lingkungan yang lain, kelurahan-kelurahan yang lain. Ini sebagai role model
buat teman-teman Karang Taruna, saya sangat apresiasi kegiatan ini.